Kalian tahu nggak, trader profesional itu nggak ngelihat market dari satu sudut pandang aja. Mereka ngelihat market dari 3 sudut pandang sekaligus. Dan di video kali ini gue akan membahas dengan sangat detail, khusus banget cocok bagi kalian yang pemula, supaya ngerti nih gimana caranya nemu best timing to buy dalam day trading. Tapi baik lagi, ini adalah semua cara gue, ya, based on praktek yang gue lakuin juga. Kayak bisa lebih positif, buang negatifnya, karena banyak banget di luar sana yang mengajarkan cara yang berbeda tentang multiple time frame analysis. So, sebelum mulai, jangan lupa untuk di-like, share, dan juga subscribe supaya kedepannya video ini bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang di luar sana. Yuk kita mulai ke part yang pertama. Part yang pertama gue akan ngebahas dari definisinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, multiple time frame analysis itu adalah teknik menganalisa grafik dari berbagai time frame berbeda untuk melihat big picture dan detail entry point sekaligus. Jadi sebenarnya ada 3 time frame utama yang biasa gue gunakan juga ya, terutama dalam day trading. Yang pertama gue akan ngecek dari time frame besarnya seperti apa. Kemudian yang kedua time frame menengah, dan kemudian yang ketiga time frame kecilnya. Ya, yang bagus kayak gimana? Yang bagus adalah ketiganya itu sama-sama convergent. Ya, jadi ketiganya sama. Jadi time frame yang besar naik, menengah naik, dan kecilnya naik. Jadi itu lebih ke arah konfirmasi tambahan bahwa kemungkinan besar besok harga sahamnya akan melanjutkan kenaikannya. So, gue lanjut lagi ke part 2 ya teman-teman ya. Terus apa kok ya time frame yang terbaik untuk day trading? Yang biasa lu pakai itu kayak gimana sih sebenarnya time frame-nya? Apakah gue harus ubah ke menit, jam, atau pakai daily juga bisa kok sebenarnya. So, untuk time frame terbaik dalam day trading, ya, gue biasanya menggunakan time frame besar dalam kurun waktu daily. Ini gunanya untuk apa? Gue untuk ngecek setup trading yang gue pakai. Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, segala setup gue untuk buy sebuah saham, itu gue akan mulai dulu dari daily-nya. Mau harga sahamnya lagi kena di area ini, kayak baru break dari area ini, kayak gue akan mulai dulu dari daily-nya. Kenapa? Karena time frame daily itu adalah time frame yang lumayan gede dan menjadi acuan berbagai trader di luar sana. Yang artinya ketika daily-nya bagus, kemungkinan besar itu akan menjadi inflow tambahan bagi trader lain untuk masuk di saham itu. Nah, kemudian gue akan ngecek ke time frame yang menengah. Time frame menengahnya apa? 1 jam misalnya. Gue akan ngecek nih di 1 jam. Bener nggak ya di sini ada inflow-nya? Atau sebenarnya di 1 jam itu udah mulai ada tanda-tanda reversal nih, pembalikan arah. Atau ketika di time frame 1 jam, ternyata tiba-tiba ketemu nih ada volume dump besar dengan candlestick black marubozu yang besar. Yang bisa menyebabkan harga saham yang gue beli itu besoknya drop gitu ya. Kemudian terakhir baru gue cek time frame kecilnya. Nah, untuk time frame kecil di 5 menit dan 15 menit yang gue pakai ya, by the way, itu gue pakai untuk optimalisasi exit gue. Jadi gue mau optimalisasi exit dengan cara apa? Lihat time frame yang kecilnya. Contoh misalkan harganya udah naik, kena target 1 gitu ya, 1,5 sampai 2% yang target gitu ya. Kemudian gue cek lagi nih, kira-kira ada nggak ya resistance selanjutnya di time frame 5 menit atau 15 menit yang kuat, yang bisa menjadi next target acuan gue. Atau sebaliknya, ketika memang harga jebol nih dari level stop loss, kira-kira nih bisa mantul nggak ya, bisa pullback nggak ya ke atas. Itu gue cek dari mana? Dari time frame 5 menit dan 15 menit. Ya, baik lagi, namanya juga day trade gitu ya. Maka sebisa mungkin modal kita harus lebih cepat muternya, atau faster moving capital. Nah, kita langsung ke contoh kasusnya nih, teman-teman ya. Contoh misalnya, ya, gue waktu itu pernah rekomendasi saham yang namanya Sola. Ya, ini tanpa mempom-pom apapun gitu ya, teman-teman ya. Tapi ini gue pakai contoh kasus supaya teman-teman juga bisa nangkep ya, apa yang gue pikirkan pada saat itu dan kenapa gue rekomendasiin saham itu juga gitu ya. Contoh saham Sola 3 Juni 2025. Ya, ini gue rekomendasi ke grup gue juga gitu ya. Di time frame yang daily, kalau teman-teman cek, kelihatan ya trennya bahwa ini kuat. Dan sekarang harga saham Sola sebenarnya baru banget breakout dari resistance secara body candle-nya. Nah, kemudian kita masuk nih ke time frame yang lebih kecil. Time frame di 1 jam. Kalau teman-teman lihat di 1 jamnya untuk saham Sola, ya kelihatan di sini ada pattern. Ini kayak rounding ya. Ini kayak rounding. Nah, ini kayak handle-nya. Jadi lebih ke mirip kayak cup and handle yang dibentuk di sini, teman-teman. Ya, bisa lihat mouse gua gitu ya. Jadi ternyata di time frame 1 jam, saham Sola itu membentuk higher low yang baru dan kelihatannya strong ya, dan on the way untuk breakout resist nih. Jadi tanda-tanda breakout resistnya udah kelihatan, daily-nya kelihatan. Di time frame 1 jam ada pola continuation lagi. Cakep nih jadi. Nah, kita cek lagi di time frame yang lebih kecil. Contoh misalnya. Oke, kita cek di time frame chart 15 menit. Sama ya. Ada pattern cup and handle di sini, cuma yang beda apa? Volumenya, teman-teman lihat. Di time frame 15 menit, mulai ada volume yang kencang nih.
Ya, artinya apa? Mulai ada akumulasi yang masuk duluan di time frame 15 menitnya. Ya, jadi mulai convergent ya, daily-nya strong uptrend. Memang sih lagi di resist gitu ya, cuma di time frame yang lebih kecil itu udah ada tanda pola-pola bahwa dia akan segera breakout. Ya, dan by the way, saham soal ini juga memenuhi salah satu dari kriteria setup yang gue ajarin di kelas gue. Dan teman-teman lihat hasilnya ternyata gitu ya, di tanggal 4-nya, nih ya. Nih, ya besoknya naik belasan persen kalau nggak salah berdasar itu. Ya, jadi ini kegunaan dari multiple time frame analysis yang bisa kalian pakai. Kita lanjut ke part yang terakhir ya. Ada beberapa kesalahan umum yang biasanya gue temuin gitu ya dari beberapa alumni gue dan juga dari beberapa teman-teman gue ketika mereka menggunakan multiple time frame analysis. Kesalahan umumnya apa aja? Yang pertama, time frame-nya terlalu jauh. Ya, jadi konteksnya misalkan dia mau day trading, tapi dia pakainya time frame misalkan monthly atau weekly sebenarnya juga kurang tepat sih teman-teman ya. Sebenarnya yang tepat adalah dimulai dari daily dulu kalau misalkan day trading. Kalau swing biasanya mulai dari weekly. Ya, kalau investing udah pasti dari monthly. Ya. Jadi jangan pakai time frame yang terlalu jauh. Kalau misalkan teman-teman day trading tapi mulai dari weekly, misalkan dari weekly daily ke 1 jam. Itu kayaknya agak lama ya movement dari sahamnya. Jadi kalian kalau mau take profit itu bukan sehari, mungkin bisa 2-3 hari baru bisa take profit gitu ya. Yang paling benar apa ya? Saran gue sih dari daily. Daily, jam, baru menit. Gitu. Yang kedua, tidak memahami bias time frame. Ya. Kebanyakan orang di luar sana cenderung lebih percaya time frame yang kecil yang lebih punya power dibandingkan time frame yang besar. Padahal sebenarnya sebaliknya. Semakin kecil time frame yang teman-teman gunakan, maka sinyalnya itu semakin bias. Jadi teman-teman harus lebih percaya time frame yang besarnya dulu nih. Kalau time frame besarnya naik, otomatis kecenderungannya adalah harga sahamnya akan naik. Kecenderungan, baik lagi bukan kepastian. Kalau sedangkan sebaliknya misalkan time frame besarnya sebenarnya lagi turun nih, oke? Time frame kecilnya naik. Nah, maka hati-hati. Ya, kalau misalkan teman-teman memang ada posisi saham seperti itu saat ini gitu ya, maka hati-hati. Level stop loss harus lebih ketat, risk management harus lebih ketat. Karena kenapa? Potensi sahamnya adalah lebih cenderung untuk turun ke bawah daripada naik ke atas. Karena time frame gedenya aja lagi turun, teman-teman. Jadi pahami ya, bahwa time frame yang besar itu artinya lebih baik daripada time frame yang kecil. Yang ketiga, lebih ke arah over analyzing. Ya, jadi terlalu banyak nih ngelihat berbagai time frame sampai akhirnya apa? Pusing, mau entry-nya di berapa? Nggak entry-entry. Ya, dan juga kebanyakan pertanyaan di luar sana adalah, kok kalau gue pakai time frame ini boleh nggak? Pakai time frame berapapun boleh-boleh aja sebenarnya. Ya, asalkan teman-teman ngerti ya 3 cara tadi. Time frame besar untuk trendnya, time frame menengah untuk ngecek inflow-nya, time frame kecil lebih ke arah untuk optimalisasi entry dan exit-nya. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan nanti one day teman-teman mau scalping juga, gitu ya, itu juga akan kepake juga untuk scalping. Nah, ada quotes yang bagus nih dari Dr. Alexander Elder. Dia bilang kayak gini, trading decisions should be analyzed in the context of at least 2 time frames. Artinya apa? Dalam trading, ya, minimal-minimal, kalian harus menganalisa dari 2 jenis time frame. Ya, which is yang itu gue lakuin juga. Kalaupun misalkan gue nggak pakai 3 time frame, gue minimal pakai 2. Gue pakai daily atau jam, ya daily ke jam, atau daily langsung ke menit. So, di video kali ini gue sudah membahas banyak hal tentang multiple time frame analysis, terutama konteksnya dalam day trading. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hal yang positif dari cara yang gue pakai ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, jangan sungkan untuk langsung tanya di kolom komentar di bawah. Atau DM ke Instagram gue, @kokocuan lagi, dan gue akan dengan senang hati banget menjawab pertanyaan kalian. Salam cuan setiap hari.